Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'diman lisani, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas limpahan rahmatnya, atas izin darinya, kita masih bertemu dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, yakni bulan suci Ramadan. Sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita berada di zaman terang benderang. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan merupakan syahrut tarbiyah, karena di mana pada bulan ini Rasulullah SAW melaksanakan tadarus Al-Quran bersama para malaikat. Dan di bulan Ramadan pula kegiatan para sahabat dalam menuntut ilmu juga meningkat. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat kondusif, bulan yang sangat mendukung umat Islam dalam melaksanakan kebaikan, khususnya dalam mengkaji ilmu-ilmu agama. Karena di mana pada bulan ini setan-setan yang biasanya mengembuskan kemalasan dalam diri umat Islam kini tengah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak, iftaradallahu alaikum siyam, yaftahu fihi abwabul jannah, wa yuqlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi as-sayatin, fihi lailatun khairu min alfi syahrin, man khurima khairaha faqad khurima. Yang artinya, telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Diwajibkan atas kalian untuk beribadah puasa. Dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dibelenggulah setan-setan. Dan di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan tersebut, maka darinya telah terhalang dalam sebuah kebaikan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada banyak keutamaan-keutamaan dalam menuntut ilmu. Tapi pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyebutkan 3 keutamaan dari menuntut ilmu di bulan Ramadan yang merupakan syahrut tarbiyah ini. Di antaranya, Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Siapa dari kita yang tidak menginginkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tentunya orang-orang yang beriman pasti menginginkannya. Dan derajat yang tinggi hanya bisa diraih dengan 2 syarat. Yang pertama, yakni beriman, dan yang kedua, berilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah,
Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menjelaskan ayat ini dalam Fathul Bari, mengatakan konotasi tingginya derajat. Yang pertama yakni maknawiyah dunia dengan memperoleh kedudukan tertinggi, dan yang kedua yakni reputasi yang bagus serta hisya di akhirat dengan memperoleh kedudukan tinggi di surga. Tingginya derajat seseorang yang berilmu juga digambarkan dalam hadis keutamaan Rasulullah SAW dibandingkan dengan orang-orang yang paling rendah. Disebutkan fadlul alimi alal abidi kafadli ala adnakum, yang artinya keutamaan orang-orang yang berilmu dibandingkan dengan orang-orang yang ahli ibadah seperti halnya keutamaanku dengan orang-orang yang paling rendah di antara kalian. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, keutamaan yang selanjutnya yakni ilmu adalah sumber kebaikan. Disebutkan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, yang artinya barang siapa yang dikehendaki Allah darinya sebuah kebaikan, maka Allah akan pahamkan darinya urusan agama. Dr. Mustafa Said Al-Khin bersama 3 ulama mengetengahkan hadis ini di dalam Nuzatul Muttaqin Syarriyadus Sholihin, mengomentari tentang keutamaan ilmu pengetahuan, sebab ilmu adalah sumber kebaikan dan merupakan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah ilmu. Bagaimana seseorang bisa beramal dengan benar tanpa didasari dengan ilmu? Bagaimana pula seseorang bisa berkata dengan tepat tanpa juga didasari dengan ilmu? Karenanya Imam Bukhari mengkhususkan satu bab di dalam kitab sahihnya, yakni al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Begitu pula dengan Umar bin Abdul Aziz juga berkata, man amala ala ghairi ilmin kana ma yufsidu aksaru mimma yuslih. Barang siapa yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka merusaknya lebih banyak daripada kemaslahatannya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dan yang terakhir yakni menuntut ilmu adalah kemudahan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu adalah jalan menuju surga. Dengan ilmu kita bisa mengerti mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmu pula kita bisa mengerti mana itu haram dan mana itu halal. Dengan ilmu pula kita bisa mengerti perintah-perintahnya dan mana itu larangan-larangannya. Dan dengan ilmu kita mengerti hak-hak dan syariat-syariatnya. Maka barang siapa yang menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan illal jannah. Barang siapa yang menempuh jalannya untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan mudahkan darinya jalan menuju surga. Disebutkan pula, man kharaja fi tulabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada dalam jalan Allah sampai dia kembali. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jika menuntut ilmu adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kenapa dari kita masih banyak yang bermalas-malasan untuk menuntut ilmu? Maka sesungguhnya disebutkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.